yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Hmm. Siti Hagar dengan Siti Sarah. Sarah, ya. Jadi dalam suatu kesempatan itu Abi pernah menjelaskan terkait ini Bunda, bahwasanya mengapa eh, Nabi Ismail itu keturunan-keturunannya tidak layak menjadi nabi, yang hanya berhak menjadi nabi itu hanya dari keturunan Ishak, Yakub, Israel tadi seperti itu. Nah ini yang dikatakan Abi gitu. Sebelumnya Abi juga menjelaskan bahwasanya karena silsilah Hagar ini yang hanya sekedar budak seperti itu, tidak seperti Sarah. Oleh karena itu, apakah memang Alkitab mengatakan terkait Hagar ini memang hanya sekedar budak gitu Bunda? Lelang dakwah, lukisan sunset pantai Pulau Lembe, Kampung Mu'alaf, karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan sunset pantai Pulau Lembe Kampung Mu'alaf ini dilelang dengan harga Rp6.500.000 saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Sadam tertarik sekali terkait yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Siti Hagar dengan Siti Sarah. Sarah, ya. Jadi dalam suatu kesempatan itu Abi pernah menjelaskan terkait ini Bunda, bahwasanya mengapa Nabi Ismail itu keturunan-keturunannya tidak layak menjadi nabi, yang hanya berhak menjadi nabi itu hanya dari keturunan Ishak, Yakub, Israel tadi seperti itu. Nah ini yang dikatakan Abi gitu. Nah artinya yang Sadam tanyakan lagi itu, mohon maaf sebelumnya Abi juga menjelaskan bahwasanya karena silsilah Hagar ini yang hanya sekedar budak seperti itu, tidak seperti Sarah. Oleh karena itu, apakah memang Alkitab mengatakan terkait Hagar ini memang hanya sekedar budak gitu Bunda? Tadi padahal Bunda bilang dia adalah putri raja. Ya betul. Nah jadi begini, problemnya kalau Quran ada tafsir ya, Mas Adam. Jadi kita kalau baca Quran nih, nggak jelas lihat hadis, lihat tafsir, betul kan? Ya orang Yahudi pun gitu, kitab tanah ini kan sama dengan Quran. Tafsirnya di mana? Ada di kitab Talmud, ada di Midras, ya, ada di apa? Talmud, Midras, Halakah dan sebagainya. Itu lihat Targum juga. Nah, kalau orang Kristen ini kan umat terjemahan ya, terjemah dan mereka itu perjanjian baru yang nggak ada kaitannya gitu kan. Nah, di Midras Rabah kalau nggak salah ya, Midras Genesis Rabah 45 itu kalau nggak salah 45 kalau nggak salah ya, bahwa dijelaskan di situ bahwa Hagar itu adalah putri raja. Jadi semua orang Yahudi mengakui bahwa dia adalah seorang putri raja. Saya sangat yakin. Kalau Abi itu bilang Hagar itu budak, makanya keturunannya nggak layak jadi nabi. Makanya Abi selalu bilang nggak ada nabi dari Arab, gitu. Hanya dari Israel. Dalam tradisi Israel sendiri ada beberapa nabi yang di luar Bani Israel. Jadi ada 49 nabi ya. Nanti saya namanya ada beberapa yang memang mereka ada nabi dan nabiyah, ada 7 nabi yang nabi perempuan.
ada 49. Dan sebetulnya kalau kita lihat di perjanjian lama ya, di teks Hagar itu kan didatangi malaikat. Ya. Jadi gini, satu-satunya wanita yang didatangi malaikat berkali-kali, ya, itu adalah Hagar. Bahkan Sarah tuh tidak, gitu. Spesial berarti. Berarti banyak sekali Hagar kan didatangi, sudahlah kamu pulanglah ke sana, ke Sarah gitu kan. Kan sebenarnya Hagar tuh menjadi ART. Jadi kalau mereka cerita gini, Sarah nggak punya anak nih, terus si Abraham suruh menikahi, kan di dalam Kejadian 16:3 kan disebutkan ambillah dia sebagai istrimu, jadi dinikahi. Problemnya begini, jadi kayak cinta segitiga orang Yahudi bilang begini, Allahnya Islam ya Allah kami gitu loh, ya kami itu satu Tuhan, kami itu satu Tuhannya sama, bukan Yesus gitu. Jadi mereka itu kalau Yesus bilang itu mereka mesti konfliknya karena mereka tidak rela dong, Ilham kami kok di manusia kan harus disalib. Ya padahal dalam Ulangan berapa itu saya lupa, kan orang yang salib itu orang yang melakukan kejahatan yang sangat memalukan. Jadi mereka nggak rela kalau Elohim kami itu dibuat manusia dengan memakai, ya maaf, baju setengah telanjang gitu kan, mereka nggak rela gitu kan. Nah, jadi sementara orang Kristen bilang Yesus itu anak Israel, bukan anak Allah kan gitu. Jadi yang Israel jadi mengatakan Tuhan kami ya Allah gitu. Tuhannya orang Islam, we have the same God. Ya kan? Sampai waktu Rabi ketemu saya sampai berlinang-linang air mata, etika we have the same God, why we quarrel. Jadi kami itu kita ini punya Tuhan sama, kenapa harus bertengkar Palestina itu masalahnya, karena harus ada konflik antara yang datang dari Tuhan yang sama. Cuman orang Israel percaya bahwa suatu saat Bani Ismail, keturunan Arab ini dengan Bani Israel itu akan damai berdasarkan kitab Kejadian 25 ayat 9 gitu. Mereka nanti akan menjadi damai lagi setelah kedatangannya Mesias. Mesias dalam perspektif Yahudi itu Mesias itu lahir nanti pada saat Mesias datang itu dunia sudah damai, dan Mesias itu dari Yesus 11 bukan Tuhan manusia murni yang bukan bolak-balik datang turun kan seperti Yesus itu kedatangan yang kedua. Dan ciri-cirinya Mesias itu dia lahir dari orang normal, bukan lahir dari seorang yang tidak berayah gitu. Nah, jadi banyak sebenarnya gini, makanya perlu kita membuka ya, dalam perspektif Budaisme itu sebenarnya apa sih kekristenan? Nah, sebetulnya Tuhanmu itu dia tidak diakui orang Yahudi. Orang Yahudi hanya mengatakan bahwa Tuhan kami ya Allah sama gitu. That's why kenapa mereka boleh ke masjid gitu. Dan Hagar itu dalam kepercayaan mereka sesuai dengan penjelasan dalam Midrash ya, Midrash Rabbah kalau nggak salah ya. Itu Rabbah Genesis maksudnya, Kejadian. Jadi penjelasan Kejadian itu dia seorang putri raja, tapi menjadi ART, lebih baik gini. Jelas dia membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga Nabi Ibrahim gitu, sejanya ART. Karena dia putri raja, maka kan disebutkan dalam kitab Kejadian juga bahwa nanti kamu akan menjadi bangsa yang besar gitu. Bangunlah anakmu itu, kan, angkatlah anakmu, nanti dia akan menjadi bangsa yang besar. Ya kan? Karena itu menjadi 12 raja kan. Jadi Ismail langsung punya anak 12, sementara Iskak kan cuma punya 2 anak, Esau dan Yakov. Yakov ini baru menjadi Israel. Ya. Jadi orang Yahudi itu jauh lebih menghargai orang Islam dengan Tuhan yang sama daripada kekristenan gitu. Jadi mereka benar-benar coba disuruh ke gereja, jangankan masuk, ya kan. Tapi kalau ke masjid mereka akan sembahyang di masjid gitu. Karena Tuhan kami sama. Tuhan kami sama yang tauhid. Jadi mereka ini tahu sama dengan Islam. Nah, dalam Yudaisme memang ada para nabi, ya ada 49 yang ada yang bukan dari Bani Israel juga ada. Ada beberapa nama, cuma saya nggak hafal semuanya. Dan memang Yudaisme tidak mengakui. Ya sudah stop aja sampai bahwa Taurat itu untuk mereka. Nabi-nabi yang diakui ya mereka nggak mengakui Yesus sebagai apapun, bukan Tuhan, bukan apa, tidak mengakui Nabi Muhammad. Tapi mereka menghargai bahwa Bani Ismail ini menyembah Tuhan mereka juga. Jadi dari Ismailim, jadi kami ini dari Ismailim, sama-sama dari keturunan Abraham kan gitu. Ya kan semuanya sama. Jadi pentingnya kita kadang-kadang banyak sekali kalau saya debat
Mereka tidak paham bahwa Allah SWT itu bukan Tuhan Israel, Tuhan kami Tuhan Israel. Orang Israel satu yang nggak mengakui Yesus kok kan gitu. Mereka mengakuinya kita ya Tuhan yang Muslim. Memang sama, kami adalah tauhid. Allah itu ya Elohim. Karena itu selalu kan jelas kan kalau dalam Perjanjian Lama, akulah Tuhan sama dengan Allah. Akulah Tuhan yang kamu sembah. Jadi dia terang-terangan mohon akulah Tuhan. Dia melarang makan yang haram, daging babi, darah dan sebagainya ya. Kita harus sembahyang. Sementara dalam Kristen kan Yesus tidak mengatakan akulah Tuhan kan begitu kan. Tapi kan orang itu tidak harus mengatakan bahwa untuk jadi saya presiden nggak harus mengaku presiden kan gitu kan. Nah, Elohim itu ya akan mengaku saya ini Tuhan dan bahasanya juga jelas gitu karena yang seperti inilah jadi gini. Perlunya kita memahami teks bahasa asli dalam konteks yang benar gitu. Dalam isi sesuai dengan konteksnya, jangan mengambil satu ayat ini tuh buatan terus digenapi dalam ini satu comot gitu saja. Itu nggak bisa, ya kan? Karena Yesaya 7 tidak bicara tentang Mesias, Yesaya 7 itu bicara tentang perang Siro Efraim. Memang di situ dinubuatkan Nabi Yesaya bahwa Ahaz, Raja Ahaz itu nanti akan menang, nggak usah khawatir. Tandanya apa? Anak yang dalam kandungan istri perempuan ini, maksudnya istrinya Nabi Yesaya ini, itu nanti kalau dia sudah lahir dan bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah setelah itu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Aram akan dikalahkan gitu. Resin dan Pekah ya pemimpinnya dari Resin dan Pekah. Karena sebenarnya semenjak Salomo meninggal kan kerajaan Israel terpecah menjadi dua ya, Israel Selatan dan Israel Utara. Israel Selatan ini adalah oleh suku Yehuda. Jadi yang mengikuti di Israel Utara sebagian besar dari suku Yehuda dan suku Benyamin ya. Kerajaan Israel Utara disebut juga kerajaan Efraim. Itu adalah selain dari Kuda Suka ini bergabung ke kerajaan Israel Utara. Ya. Makanya mereka perang sendiri kan gitu, orang-orang Yahudi ini. Nah, jadi tidak benar bahwa kalau dalam Islam kan gini, Ismail adalah keturunan Abraham, ya kan, dari putri raja. Ada yang mengatakan bahwa kemarin kita sempat menyanggah dengan Pak Menahim Ali ya, kita berdua menyanggah tentang dengan Pak Donitan. Ada pendeta yang mengatakan hasil zina, Ismail hasil zina karena Hagar bukan istri sah. Bagaimana bukan istri sah? 16:3 jelaskan menyebutkan ambillah dia sebagai your wife, sebagai istrimu. Ya. Dan dalam perjanjian lama kan memang nabi-nabi kan hampir semuanya kan poligami ya. Salomo juga punya 700 istri dan 300 kundik kan gitu. Ya no? Poligami itu memang ada juga di perjanjian lama. Dan Islam itu datang bukan membawa ajaran poligami, Islam itu datang untuk membatasi jumlah poligami. Gitu. Yang memang sudah dilakukan sejak nabi-nabi terdahulu dan poligami itu hanya suatu opsi ya, bukan kewajiban, bukan anjuran juga. Nah, jadi ini pentingnya kita mempelajari PL. Sebenarnya kita bukan mempelajari Yudaisme, tapi PL yang dipakai saudara-saudara kita yang Kristen itu adalah kitab tanah, gitu. Kitabnya orang Yahudi. Kita belajar dalam teks aslinya lah gitulah, dalam makna yang benar, dalam sumber yang pas gitu, sumber yang tepat ya kan. Jadi kita belajar Al-Quran ya ada sanadnya dan memang ini benar-benar dalam teks bahasa Ibrani. Jadi kalau saya banyak, tentu saya kan dituntun rabi juga, kita kalau belajar setiap Sabtu kan memang bareng-bareng saya yang Muslim sendiri, yang lain dari Judaism. Jadi teman-teman ada yang banyak convert. Jadi mereka yang punya darah Yahudi nih misalnya seorang keyahudian kan diambil dari garis ibu. Ya, misalnya Ahmad Dhani ini dia seorang Yahudi karena neneknya ibunya ada keturunan Yahudi gitu. Yahudi tapi tidak punya suku. Dia suku Lewi apa suku Ruben, suku Yehuda nggak ada karena dia nggak punya dari garis ibu. Tapi kalau garis ayah itu menentukan kesukuannya. Ya sama di Arab juga gitu kan, bin-nya kan mesti bin dari ayah kan gitu kan. Kebalikan. Nah, jadi itu pentingnya kita belajar Yudaisme. Makanya dengan saya di Litbang ini saya juga meminta cobalah ada kader-kader, saya kan ingat juga Pak Moko Ginta, kamu harus regenerasi, kamu harus kaderisasi. Jadi saya ini kan sudah semakin tua ya kan, jadi harus ada yang meneruskan ini. Makanya kami saya kan juga punya dua jabatannya di YPMA Tauhid, saya di Litbang Research and Development.
memang untuk membuat kurikulum kristologi, saya mengajar Yudaisme dan sebagainya itu memang penting, karena kalau kita hanya memahami kitab Alkitab itu kita hanya bisa menyerang dari depan gitu. Ya, artinya Yesus bukan Tuhan dan sebagainya akan muter-muter di situ. Dia bukan Tuhan karena Bapa lebih besar daripada dia kan gitu. Nggak selesai. Jadi kalau kita paham Yudaisme kita bisa menusuk dari depan dan dari belakang. Bukan menusuk dalam arti jahat ya, dalam hal berdebat, berargumentasi. Kita punya ada beberapa senjata yang bisa kita pakai gitu ya. Makanya kan kemarin waktu Mas Adam saya tonton videonya dengan Pak Ipung juga ada beberapa hal yang saya tambahi kan. Nah, karena sebetulnya banyak hal yang kalau kita menguasai perjanjian lama dengan benar itu akan sulit kita dikalahkan gitu loh. Bukan kitanya pinter, tapi karena kebenaran Al-Quran kan gitu ya. Jadi ini masuk ke Judaism. Nanti sebelum saya masuk ke Kristenan ya, ada yang mau ditanyakan lagi tentang Judaisme, kitab tanah mereka. Jadi saya juga mengajar bahasa Ibrani dasar ya, artinya saya juga tidak pintar-pintar, tapi paling tidak bisa membaca dulu, membaca itu pun pakai nikud ya. Nikud itu artinya kayak kita harokat kalau dalam bahasa Arab gitu kan. Ya Bunda, Davi boleh bertanya Bunda? Boleh silakan dengan senang hati. Ini Davi ingin bertanya mengenai klaim tanah suci Bani Israel. Nah, kalau nggak salah ya, dari Bani Israel sendiri pernah diusir dari tanahnya oleh Yesus. Kemudian di Perjanjian Baru itu Yesus mengajak untuk Bani Israel itu kembali ke tanah ini. Ya, sampai sekarang jadi konflik. Nah, itu gimana itu? Aku mau tahu dari sisinya Bunda Etika mengenai di Perjanjian Lama ini, sejarahnya begitu. Kalau dalam tanah Kanaan Palestina ya, tanah yang dulu memang bangsa Israel di sana. Kalau dalam perspektif Judaisme itu tanah mereka. Jadi gini, sebelum mereka diaspora, jadi mereka kan gini, orang Yahudi ini uniknya gini, mereka di Palestina, kemudian mereka diaspora, dijajah oleh Asyur, ya sampai mereka dibuang di Laut Kaspia, banyak sekali dijajah oleh Nebukadnezar, ya kan, terus dijadikan budak oleh Fir'aun hampir 400 tahun ya, sampai diselamatkan Musa lewat Laut Merah itu kan. Kemudian dijajah oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Jadi banyak, sehingga mereka tercerai-berai. Kalau dalam perspektif Judaisme gini, kita mengatakan gini, ini tanah kami, tanah leluhur kami yang memang dijanjikan untuk kami kan gitu. Waktu itu kan sekian ribu tahun dari di Palestina sudah jadi gini, yang waktu itu yang ada di Palestina kan tidak hanya orang-orang Israel kan, ada bangsa lain juga ya kan, ada Filistin dan sebagainya. Kalau kita dari Perjanjian Lama kan ada Filistin, bangsa-bangsa lain itu ada semua di sana. Ada banyak bangsa, tidak hanya orang Israel. Nah, ini sebenarnya katanya dengan politik ya. Kalau dalam perspektif Judaisme ya kami akan kembali ke tanah kami gitu ya. Masalahnya kan agak sulit begini nih. Tapi kan ini sudah ditempati lama oleh orang-orang Palestina ya. Jadi gini, kalau Mas Adam ini punya rumah gitu kan, sekarang ditempati. Terus saya datang, Mas Adam ini rumah nenek moyang saya dulu yang sudah saya tempati, nenek moyang saya ribuan tahun yang lalu. Jadi ini itu tanah saya, jadi harus tinggal di sini. Gina, Mas Adam gimana kira-kira? Ya, boleh nggak? Tentu nggak boleh. Normalnya. Ya itu kan seperti itu kan susah jadinya kan. Belum ada izin. Ya kan, maksudnya sudah lama ditinggalkan gitu kan, dan memang di situ yang tinggal di Palestina kan tidak hanya orang Israel, ada Filistin, ada macam-macam beberapa bangsa di sana, karena sebenarnya kan Abraham sendiri dengan turunannya adalah dia pendatang dari Babel, dari Sinear. Jadi waktu kapal Nabi Nuh ini tenggelam, semuanya yang selamat itu mereka terus keluar mencari tanah, mereka menetap di daerah Ur Kasdim ya. Ur Kasdim ini di tanah Sinear, daerah
Babel mungkin kalau sekarang kayak kayak Irak ya, daerah Ya, sana, betul. nah, Mesopotamia ya, dan mereka tinggal di sana sampai di Ur Kasdim ini, artinya Ur Kasdim ini artinya kan Ur itu artinya api, Kasdim ya lembah api ya, Ur Kasdim berarti kata lembah api. Nah, lembah api ini kenapa disebut lembah api? Karena dulu Abraham dibakar di sana oleh Raja Nimrod, ya karena dia mentauhidkan Tuhan, jadi sebagai tauhid. Nah, tapi dia nggak meninggal kan, karena mukjizat. Kemudian dia diperintah untuk menuju ke Kanaan, ke Palestina itu, tapi terus ke Mesir dulu muter-muter berpuluh-puluh tahun sampai mereka tinggal Kanaan. Di Kanaan itu juga mereka sudah ada bahasa Filistin dan sebagainya. Jadi makanya kalau ini masalah yang pelik kalau Pak Palestina ini ya, karena sebetulnya nanti saya gini, saya ada materi tersendiri, saya jawab nanti karena menyangkut apa yang dikatakan dalam Kejadian 17. Ini kalau dijawab panjang banget, nanti bisa saya buatkan sendiri materi. Tapi yang jelas begini, bangsa Israel itu memang terdiaspora, mereka sampai ke Mesir, ke Yaman, hampir di berbagai negara itu ada bangsa Israel ya. Nah mereka itu memang dijajah bolak-balik gitu ya, karena itu terdiaspora kemana-mana. Jadi baru tahun 48 ini atas gagasan Inggris dan sekutunya kan mereka kembali ke Israel. Sebelumnya kan nggak ada. Kembali ke tanah mereka yang sudah ribuan tahun nggak mereka tempati. Ya kan? Tanah mereka berasal dari nenek moyangnya sama. Jadi kasusnya ada gini, saya sama Mas Adam. Mas Adam ini kan dulu nenek moyang saya tanah ini. Sekarang saya mau di sini dan Mas Adam nggak boleh dong. Ini saya udah juga dari ribuan tahun di sini kan gitu kan. Jadi gimana ini? Kasusnya kan nggak mudah juga ya kan. Nah jadi lebih menyangkut ke politik karena ini tanah siapa masih jadi sengketa karena bangsa Palestina juga merasa sudah lama di sana. Kami juga bangsa Filistin ya, Palestina juga lama di sini. Dan kalau harus diklaim kami harus keluar ya gimana? Karena sama dengan tadi kalau saya datang ke tempat orang ini berapa ribu tahun lalu ini punya nenek moyang saya loh, kamu harus keluar dari sini. Ini kami harus ada di sini, kalian harus menyingkir. Itu kan nggak bisa juga toh. Ya kan? Nah nanti ini menyangkut, nah nanti ini panjang, ini Kejadian 17 dan sebagainya. Nanti beberapa artikel sudah saya siapkan sebetulnya untuk siapa sih sebetulnya pemilik tanah Palestina ini ya. Kalau dari sisi Yudaisme tentunya mereka merasa bahwa ini Bani Israel punya hak di Israel gitu kan. Tetapi bagi orang Palestina ya tidak gitu kan. Karena tadi alasan kami kan kami juga sudah lama di sini gitu. Sudah kan mereka sudah terdiaspora juga kan. Sampai sekarang kan yang Yahudi kan ada sekitar 14 sampai 20 juta. Yang tinggal di Israel kan 7 juta aja. 7 juta, 80%-nya itu penganut Judaisme, 50% itu penganut Islam. Ya, yang 2% itu Kristen. Jadi Israel itu tidak identik dengan Kristen juga. Ya, orang Israel itu yang banyak memang ada Kristen, orang Israel yang beragama Kristen mesianik ya. Tapi pusatnya di Philadelphia dan Washington di Amerika, orang-orang Yahudi yang tidak paham bahasa Ibrani, tidak paham kitab tanahnya sendiri, jadi rentan untuk dimurtadkan gitu. Kalau orang Yahudi yang paham tanahnya, ngerti ya mereka walaupun tadi seperti peristiwa di Inkuisisi Spanyol, mereka lebih rela dibakar kan gitu kan. Karena keyakinan mereka bahwa Tuhan kami tauhid gitu. Ya kan, kalau masalah keyakinan kan memang sulit kan. Nah, karena Abraham sebelum membawa ajaran tauhid, ya, semua nabi-nabi membawa ajaran tauhid kan dari tauhid. Nah, ini jadi sampai sekarang kan konflik Palestina dengan Israel belum selesai. Nah, ini memang harus ada gimana ya, kalau masalah politik memang kita tidak agak sulit saya bicara ya. Tapi mudah-mudahan kita berdoa yang terbaik lah untuk hal yang terjadi di Palestina ini. Karena sekarang ini orang Yahudi pun yang masuk Islam sudah ada ya, sudah beberapa yang mualaf. Ya kan mereka punya website namanya situsnya Jews for Allah. Jadi kalau Jews for Judaism itu berarti orang Yahudi yang masih mengimani Judaisme. Jews for Jesus itu Yahudi Mesianik. Nah, Jews for Allah berarti orang-orang Yahudi yang sudah mualaf. Gitu. Berarti Jews for Allah itu orang-orang yang bertobat. Ya, orang Yahudi yang merasa kembali ya kita kembali gini. Kalau Yudaisme itu kan hanya untuk Bani Israel. Jadi orang Yahudi gini. Kami sebagai orang Yahudi itu adalah the chosen. Kami itu bangsa pilihan. Artinya kalau kita berbaris rombongan itu mereka yang membawa obor, kami pengawal terang gitu. Bangsa lain mengikuti di belakangnya.
Ya, Boleh nggak superior. kita merayakan Sabat? Boleh nggak kita merayakan Paskah? Ya nggak perlu, kata teman-teman di Yudaisme. Lah ngapain kamu itu nggak ada keturunan Israel? Semua perintah ini kan untuk Bani Israel. Jadi kamu nggak ada kerjaan kalau ikut-ikut misalnya kan gitu kan. Ya toh? Nah, kamu cukup mengikuti hukum-hukum Nabi Nuh. Hukum Nuh nggak boleh membunuh, nggak boleh gini-gini kan misalnya. Namanya Noahide kalau dalam istilah. Nah, jadi kita tetap menjadi orang yang tidak terdepan. Kalau Al-Quran beda. Quran kan memang ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzinas. Ya ayyuhannas dan ya ayyuhalladzina amanu kan. Ya ayyuhannas dan artinya begini. Siapapun punya hak yang sama di mata Allah. Universal gitu kan. Nah jadi saya belum bicara tentang keajaiban Quran nih, jadi saya baru masuk Yudaisme dulu karena mungkin ada beberapa sesi nggak apa-apa sih, tapi memang perlu sekali kita belajar Kristologi dengan kita harus mempelajari Yudaisme ya, supaya kita naik tingkat gitu. Kalau kita lihat debat-debat yang lama gitu kan, itu tanpa mengurangi rasa hormat pada mereka juga kan penggagas Kristolog pertama itu, mereka luar biasa pahlawan kita. Lalu kan teologis kan, Yesus bukan Tuhan, menurut ini Yesus Tuhan, itu bolak-balik ke situ ke ranah teologis. Kita enggak, kalau kita kena teologis enggak selesai, kita masuk ke kritik teks. Jadi berarti kalau perang pakai pistol aja dor-dor gitu kan. Kritik teks artinya memaksa mereka bahwasanya yang punya otoritas menafsirkan kitab Tanakh itu ya tentu orang Yahudi. Bukan orang Kristen. Ya, dan kita menunjukkan terjemahan yang benar karena kita kan tahu teksnya nih, tahu konsepnya kan. Ya kan, ini loh, walaupun kita bahasa Ibrani nggak pinter-pinter amat, tapi kan kita terus belajar dan kita memahami ini. Paling nggak kalau dibaca sebenarnya bukan bicara tentang itu gitu. Seperti tadi, memang Immanuel, nama Tuhan bersama kami, bukan berarti dia Tuhan gitu, nggak ada kaitannya kan. Orang Yahudi semuanya pakai nama LL semua, Yesua juga, yang namanya Yesua juga banyak. Jadi kita bisa ngomong kepada mereka gitu loh, bahwa Yesus itu Tuhan karena dia namanya Yesua, Allah yang menyelamatkan, dan Immanuel berarti dia Tuhan, Allah bersama kita gitu kan. Ya kita bisa melawan dengan itu loh. Orang Yahudi memang semuanya pakai LL kan gitu, pakai nama Tuhan maksudnya. Terus kalau Yesua, nama Yesua itu Allah yang menyelamatkan berarti Yesus, berarti itu Allah. Banyak dong di perjanjian lama yang Allah kan banyak namanya Yesua bin Kadnon, Yesua bin Yazadok, Yesua bin Kadmir dan lain-lain sebagainya kan gitu. Tanpa pengetahuan gitu kan kita nggak bisa ngomong ke mereka gitu kan, ya toh. Tanpa pengetahuan yang mendalam tentang Yudaisme kita tidak bisa mengatakan bahwa ini sisa Yesus menurut Matius dan Lukas kan gitu. Menurut Matius dari garis ayah, menurut Lukas dari garis ibu. Oh, tidak ada istilah dalam garis ibu karena dalam teks Yahudi sesuai dengan bilangan 1:18 istilah itu harus dari garis ayah. Ya kan, kita bantah dengan itu, kita paham itu karena harus dari garis ayah, dari bukan dari garis ibu. Jadi kalau sisa dari garis ibu tidak bisa gitu. Tidak ada orang Yahudi sisa dari garis ibu kan gitu. Nah, terus kita kritik teks yang lain lagi. Misalnya menurut Lukas ini, kalau Lukas kan menurut dari garis ibu, dari garis Maria. Misalnya gitu kan. Bahwa nanti Mesias dari Yesus itu, bahwa Mesias yang akan datang kan memang kan keturunan Yehuda, memang betul kan gitu. Yesus itu dibuat dari keturunan Yehuda menurut Lukas dari garis ibu kan gitu. Tapi Lukas ini mengambil dari garis Nathan. Jadi gini, Salomo punya Salomo punya anak ya, gini, Daud punya anak ya, Salomo dan Nathan. Nanti Nathan ini bersaudara. Nathan dan Salomo itu, dan Sulaiman itu bersaudara. Nah, Lukas mengambil silsilah Yesus itu dari garis Nathan supaya nanti nyampainya juga ke Daud, ke Salomo, ke Daud, dari Nathan ke Daud. Ya. Kalau yang Matius dari Salomo ke Daud, pokoknya duanya ini Nathan dan Salomo itu anak-anak Daud. Terus gini, kita tahu dong di 2 Tawarikh 29, saya lupa ya 2 Tawarikh berapa, kan di situ disebutkan bahwa hak eksklusif yang akan menerima kerajaan Yehuda adalah Salomo melalui dari Daud melalui garis Salomo. Bukan selamanya harus dari Salomo. Seperti begini, kerajaan Inggris ini kan ada 2 pangeran ya, pangeran William dan pangeran Harry, gitu.
Yang menjadi raja dalam kerajaan Inggris harus dari garis Williams, ya Williams ke anaknya ya, Louis, Pangeran George dan sebagainya, tidak dari garis Harry gitu loh. Jadi kalau Lukas mengatakan nanti bahwa dari garis Harry, dari garis Nathan nggak benar, karena menurut 2 Tawarikh 29 saya lupa percaya bahwa hak eksklusif yang akan menduduki tampuk kerajaan Yehuda adalah dari garis Salomo. Jadi kalau garis Nathan itu udah nggak benar gitu. Itu bisa ngomong soal itu gitu. Jadi kita bisa membantah semua silsilah ini, hal-hal yang nggak masuk, nggak benar, kita bisa buka semua. Karena apa? Kita menguasai kritik teks ya. Itu banyak sekali Yesaya 7:14, Yesaya yang mereka anggap sebagai nubuat, Yesaya 95, 96. Sebelum bicara tentang Raja Hezekiah, mereka menganggap itu nubuat. Itu banyak yang bisa kita kritik di situ ya, kalau mereka bicara tentang kitab mereka. Nah, jadi kalau kita udah paham banget nih Yudaisme, kita mengetahui paham bahasa Ibrani walaupun kita bukan aktif ya. Jadi kita tahu berapa sih level debater kita. Oh, ini masih umat terjemahan ini. Jadi nggak terlalu sulit gitu kan. Bukan berarti kita harus sombong ya. Semua lawan kita ini dalam debat ini adalah berat ya, karena kita membawa Islam. Jadi kalau dalam prinsip kami gini, debat ini adalah membawa nama Islam. Kalau kamu kalah berdebat, berarti seolah-olah Islam ini kalah. Gitu kan, kalau kita nggak benar gitu. Jadi sebagai debater ini kami gembleng gitu, kami siapkan bahwa kamu harus mempunyai pengetahuan yang cukup untuk bisa berdebat dengan mereka, karena kita boleh berdebat kan sesuai dengan Al-Kabut ayat surat 29:46, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang terbaik, dengan bil hikmat, dengan cara hikmat, dengan cara baik. Jadi kita masalah perjanjian lama sesuai dengan teks isi yang sebenarnya, bukan teks terjemahannya gitu loh. Ya, jadi pentingnya Yudaisme itu di sana. Nah, di sini memang saya sendiri mengajar Kristolog Malaysia ya, Komisi Kristolog Malaysia, yang mereka merasa kami tertinggal jauh dengan Indonesia kalau soal kristologi, karena mereka baru di ranah teologis gitu kan, di ranah Yesus bukan Tuhan, Yesus berbicara dari Bapa, berarti Yesus bukan Tuhan, baru dimuter-muter ke sana. Sementara kami masih masuk ke kritik teks, karena itu saya diminta mengajar mereka untuk mengajar Yudaisme dan kritik teks kepada kristolog, para asosiasi kristolog Malaysia ini. Gitu. Masya Allah. Ya, jadi itulah salah satu penting. Tapi memang itu mengasihkan. Nanti mau nggak mau kita belajar Quran juga di sana, gitu. Karena mereka akan nyerang Quran kita juga, ya toh? Nah, jadi kita juga belajar. Jadi kalian ini masih muda, masih banyak waktu untuk belajar. Insya Allah kita kalau mencari akhirat, nah kita dapat dunia akhirat. Nah, kalau kita mencari dunia kita nggak dapat apa-apa. Karena memang nanti akan kelihatan dari debat ini siapa sih agama yang benar, bukan kelihatan yang siapa yang pintar. Masalah pintar tidak itu kan apa, manusia kan semua terbatas ilmunya ya. Yang jelas gini, dengan kitab suci yang benar, ajaran yang benar, kita bisa kok menunjukkan kebenaran itu gitu. Ya. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Lebih ke minta saran konkret terkait ini kan katanya program pengkaderan. Ya. Saya pernah menghandle suatu organisasi. Kayaknya agak bingung kalau ngomong sama dia. Ada yang ngedelay. Jadi terkait ini Bunda, pengkaderan itu kan harus ada pembelajaran intens gitu. Mungkin nggak intens, tetapi berkesambungan. Ada berkesinambungan. Nah, bisa maksudnya gini. Kalau kalian ini bertiga berniat belajar dengan saya, buat aja grup. Nanti universitas kepada Ayah Sofia ada Zoom. Jadi nanti tiap hari malam, apa kayak Malaysia ini kan setiap Rabu malam dengan saya, ya kan? Saya akan memberikan mereka teks kritik dan Yudaisme. Jadi mereka sangat senang. Saya sangat seronok itu maksudnya senang ya kan. Jadi mau saya tadinya nggak mudeng, kok seronok. Kalau kita kan kayak negatif ya kan. Iya, di sana malah bahagia. Oke. Nah, saya tadinya nggak paham loh, ini kenapa kok seronok. Tak kira apa saya ini seronok kan gitu, tahu-tahu maksudnya itu mereka senang. Tapi memang kita pakai bahasa Inggris. Kalau Malaysia supaya nggak, jadi kita pengetahuan bahasa Inggris. Jadi saya juga diundang. Kita nggak ada masalah dengan bahasa Inggris. Siapa? Malaysia nggak ada masalah. Mereka kita juga nggak ada masalah. Nggak ada. Ya. Insya Allah. Jadi, kalau mungkin bukan di
tingkat advance, tapi insya Allah. Karena kalau bahasa Inggris ini sangat membuka jendela kita. Jadi gini, kalau saya memang dosen bahasa Inggris mantan ya, jadi otomatis bisa. Jadi kalau saya kadang-kadang saya menjawab banyak yang, loh kenapa kok kamu tahu jawabannya waktu debat siapa yang dikorbankan Ismail atau Iskak ya? Terus menurut Ismail gimana? Saya jawab sampai saya, karena ada suatu grup yang memang tersedia di psikolog yang memang bebas bicara gitu kan. Nah saya terus jawab, diterang saya jawab terus sampai, kok Anda bisa tahu ya, Anda kok pintar sekali. Bukan saya pintar sekali, saya juga membaca ya, membacanya tapi tidak dari situs Indonesia. Kalau situs Indonesia semua terbatas gitu. Saya kan membaca dari situs luar negeri, misalnya Sabir Ali, dokter yang ahli Al-Quran dan sebagainya. Itu yang saya serap ilmunya. Kalau saya mengandalkan dari sini kurang kan. Kebetulan saya memang hobinya baca, hobinya cari ilmu kan gitu. Jadi kalau kalian bertiga minat, nanti satu hari aja, hari apa, nanti secara intensif ya, nanti saya kasih. Dan itu PR-nya aja, sedikit pertanyaan gitu. Saya udah bilang ke Mas Ipung untuk putra-putra Pak Saifuddin, saya insya Allah saya bersedia, karena Pak Insan kan juga waktu itu mengatakan kamu harus, saya kan sama Pak Insan kan waktu itu satu mobil, ya kan, dan beliau kan tahu bahwa saya mungkin satu-satunya Muslim yang baca Judaisme langsung dengan Rabi ya di kebetulan saya tinggal di Jakarta, Rabi juga di Jakarta, kantornya dekat, beliau dekat kantor saya, jadi belajar bahasa Ibrani juga dengan Rabi langsung ya. Sekarang tinggal saya harus mendalami gitu. Ibaratnya Rabi ini mengajar saya setir mobil, bagaimana lancarnya ini saya latihan sendiri gitu. Ya, proaktif. Nah, proaktif. Nah itulah misalnya Pak Moko almarhumah. Jadi saya waktu itu satu mobil kan, malah saya di Halim. Tapi saya nggak sempat bicara dengan Mas Adam, karena Mas Adam kayak kejar-kejar waktu kan gitu. Saya sama Ustaz Fitro sama Pak Moko gitu. Pak Moko soalnya kesasar waktu itu. Dia setir sendiri terus kesasar. Jadi kita nyari-nyari jalan kan. Waktu itu kita datang pada satu keluarga yang mau dimurtadkan gitu kan. Dia sudah diajak ke gereja 3 kali kan. Jadi saya datang ke sana. Jadi saya kan memang tugas kami adalah membina para mualaf dan mencegah pemurtadan, ya kan? Nah, jadi karena itu kami datangi gitu kan. Nah, pertama sih orangnya nggak mau macam-macam lah. Saya itu jangan ganggu saya sudah selama itu kasusnya memang dia belum terlalu parah, bisa alhamdulillah kita kembalikan ke akidah. Tapi kalau masalahnya jatuh cinta ini yang sulit ya. Ada ibu-ibu malam-malam nangis, saya bunda gimana ini anak saya murtad sama pacarnya lah. Kalau sudah jatuh cinta saya bilang, ibu kalau sudah jatuh cinta saya nggak bisa menolong, ini aja diamkan dulu saja, itu berdoa. Orang jatuh cinta susah diajak ngomong gitu loh, lagi falling in love ya, kita ngomong ngerti gitu. Banget bunda. Oh, jadi bucin banget kan, kita ngomong apa-apa ya nggak penting, ngomong yang penting salah jatuh cinta kan gitu. Sama kayak orang partai, kalau partai ini ya saling itu bertengkar ya, itu masalah partai susah juga kan. Jadi ngomongnya apa ya, dan cintanya ke sana gitu ya. Jadi nanti kalian bisa minta Pak itu untuk saat kalian jangan bosan aja, ya kan. Sekali nanti saya ajar di bahasa Ibrani berapa huruf aja dulu. Jadi nanti kalian bisa kumpulnya di grup ini aja, anak-anak anggap saya ibu kalian lah, bunda. Biasanya orang-orang semua manggil saya bunda karena memang saya sudah jadi nenek-nenek ya, maksudnya saya sudah anak ada besar, ada cucu saya 1 gitu kan. Jadi walaupun kalau ketemu teman sebaya masih muda, nggak merasa tua, tapi kalau ketemu yang lain kok saya tua juga ternyata ya kan. Masya Allah. Tuh. Nah jadi itu penting ya untuk mempelajari perjanjian lama dalam teks aslinya, jangan mau dengan terjemahannya gitu. Terjemahannya kan susah. Kalau gini, saya tanya sama Mas siapa yang semuanya, kalau bahasa Inggrisnya nasi apa? Rice. Bahasa Inggrisnya padi? Rice. Bahasa Inggrisnya gabah? Rice juga, ya kan? Kenapa dalam bahasa Inggris cuma rice, bahasa kita ada padi, ada gabah, ada ada beras, ya, bubur juga sama rice kan gitu. Nah, upo kalau orang Jawa satu namanya upo juga rice. Nah itulah bahasa, nggak bisa sama 100% gitu kan? Iya, sama Miss Translate itu ya tentang Lord. Lord itu Lord, Tuhan atau Tuhan? Tuhan atau Tuhan. Mereka mengatakan memang Tuhan.
kan dari kata Tuhan jadi Tuhan. Dulu kan kata hutan jadi hutan, alasan mereka kan gitu kan. Ya toh. Tapi kan enggak berbeda makna. Kalau Tuhan jadi Tuhan sudah berbeda makna. Jadi tidak bahasa itu tidak matematis ini harus jadi ini. Iya. Misalnya kata betul dan benar artinya sama enggak? Sama. Ya. Kalau kita tambahkan pendekar kebenaran dengan pendekar kebetulan artinya sama enggak? Kacau. Nah, that's why. Nggak bisa terus ini sama terus jadikan kata benda jadi sama, nggak bisa gitu loh. Karena bahasa masih itu ada derivatifnya. Iya, nggak bisa semua disamaratakan secara matematika seperti itu, nggak bisa. Bahasa itu unik. Bunda. Kan saya orang bahasa juga. Iya Bunda. Ya. Jadi itu ya. Ini kalian mau istirahat sholat atau gimana sih? Terserah sih, saya mengikuti aja. Kita izin sholat duhur. Nanti kalau mau mulai silakan. Nanti setelah ini mau buat grup nanti kita belajar dari awal Judaism, Kristenan juga. Nanti saya akan melanjutkan ke Kristenan dan sekte-sektenya dan sebagainya, gitu ya. Iya. Oke, Bunda. Ya. Bunda, ini kan katanya Bunda kalau setiap ngisi materi itu based by PPT ya, PowerPoint. Iya. Itu mungkin kita buat grup WhatsApp, kemudian grup itu dikirimi filenya Bunda. Jadi kita buka dari HP. Bisa. Jadi misal ada untuk memudahkan gini, kalau saya diminta kajian kemarin kan di Masjid Ar-Rahman di Modern Tangerang ya. Jadi kan banyak audiens ya. Jadi pakai layar jadi untuk memudahkan ini loh. Mengantarkan saya memudahkan ini tauhid dan trinitas. Nah, saya masuk jadi saya cerahkan supaya saya nggak ngalor ngidul kan untuk menetapkan ini gitu sih. Jadi apa itu bagaimana sih orang-orang Kristen sembahyang Kristen Ortodoks gitu kan? Nah, semuanya agama itu sebenarnya sembahyang semua sholatnya sama. Terus bagaimana kalau mau ada pertanyaan kan kita banyak nih kaset-kaset rusak, maksudnya pertanyaan-pertanyaan misionaris yang sudah dilontarkan sejak abad 20 awal, misalnya Maria saudara perempuan Harun, Maryam kan gitu ya. Berarti Quran sejarah ini masa mana saudara perempuan Harun aja lahirnya jauh sebelum mereka kan gitu. Karena mereka kan modal terjemahan ini cocok-cocokan, jadi nggak mengerti konteksnya kan bahwa ukhta itu kan banyak maknanya dalam bahasa Arab gitu kan. Masjidil Aqsa kan apa baru dibangun 290 kok Masjidil Aqsa, padahal baru dibangun, berarti Quran salah dong, seperti Abu Janda kemarin kan yang viral. Yang namanya sajadah, mereka kata masjid itu yang untuk bersujud terus sholat, dari situ namanya Aqsa, ya dibangun pun namanya Aqsa kan, sama kan. Jakarta dulu kan bukan nggak ada bangunan gedung-gedung tingkat, namanya Jakarta atau Betawi sama aja, dibangun gedung-gedung tingkat pun namanya sama kan. Betul. Jadi tidak mengacu ke bangunan gitu loh. Betul. Ya toh. Jadi banyak hal yang mereka nggak paham gitu. Tapi mereka mengkritik, tapi nggak apa-apa, dengan kritikan itu kan kita jadi belajar Quran juga. Gitu ya. Jadi saya pernah ke Ethiopia kok, kantornya tahun November kemarin tahun lalu. Dan ini kalau mau istirahat silahkan, nanti let me know aja if you want to continue this session ya. Nanti tinggal saya di WA aja kalau mau istirahat. Pokoknya kalau belajar insya Allah nanti menghasilkan, asal kita belajar dengan senang hati, banyak ilmu yang ternyata kita dapat gitu loh. Memang kalau kita mau belajar ya. Oke Bunda. Ya. Kita izin dulu bentar. Ya, silakan. Terima kasih banyak Bunda. Nanti kita sambung kembali. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya di sini memang salah satu penggerak daripada Wadah Mu'alaf di Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui kami memang berorganisasi. Jadi memang bercabang, beranting, sehingga memiliki sampai sekarang kurang lebih 800 anggota dan banyak sekali masalah yang datang ke kami. Ada yang terusir, ada yang faktor ekonomi, ada yang minta rumah singgah mu'alaf. Nah, kami di sini memang belum ada itu. Jadi
kami mohon harapannya dengan adanya tanah yang 700 sampai 800 itu kita bisa bangunkan 3 lantai. Insyaallah. Dan itu bisa menampung mereka semua dan ini akan jadi pusat mualaf ya Bunda ya. Iya, insyaallah harapan kami di sini ada pemerhati dari manapun berada untuk mendirikan pusat sentral para mualaf di sini dan lain sebagainya, pondok pesantren atau apalah seperti itu, minimal pondok pesantren sentral mualaf di Kota Manado. Ya, seperti itu. Baik. Ya, bagi saudara seiman dimanapun berada, insya Allah kami di Sulawesi Utara membutuhkan banyak uluran tangan daripada seluruh sahabat donatur dimanapun berada. Mohon dukung pergerakan kami di sini. Kami adalah wadah penggerak sukarelawan dari Ayah Sofia yang alhamdulillah sampai detik ini sangat aktif bergerak di 15 kabupaten kota yang berada. Masya Allah, dan kami sudah memiliki 7 kabupaten kota bernaung di Sulawesi Utara dan banyak sekali problem yang saya hadapi di sini. Oleh karenanya memang butuh uluran daripada sahabat setia muslimin muslimat dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi